Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sobat Miftah, jumpa lagi dengan saya Miftah di channel Miftah Rahman. Teman-teman, pada video kali ini saya mau nunjukin ke teman-teman kolam pelatih saya, dan ini pelatihnya namanya pelatih Tiger Pintail. Nah, kenapa saya mau tunjukin ke teman-teman, karena ini di kolam ini burayaknya banyak banget nih. Jadi di kolam pelatih kita ini, yang pelatih Tiger, ini burayaknya banyak banget, dan saya mau ngasih lihat ke teman-teman. Ya, ini jadi indukannya kita taruh dalam keramba seperti ini teman-teman, yang terbuat dari jaring. Teman-teman bisa beli jaringnya itu per meternya kalau nggak salah 4.000 sampai 5.000. Nah, teman-teman bisa bawa ke tukang jahit, dibentuk seperti kubus seperti ini. Ukurannya teman-teman sesuaikan dengan kolam milik teman-teman sekalian. Nah, ini kita lihat nih, ada anakan yang masuk sini juga. Tuh ya. Ini anakannya teman-teman. Dan ini jumlahnya ya cukup banyak. Tuh ya. Ini burayaknya. Tuh ya. Ini burayak-burayaknya juga. Di dasar ya teman-teman, masih banyak itu. Di dasar ini kebetulan airnya agak kuning, tapi ini air bagus ya teman-teman. Kita bisa tahu airnya bagus atau enggak itu dari gerak-gerik ikan tersebut. Kalau misalnya ikannya masih sehat, berarti airnya sehat. Tapi kalau misalnya ikannya itu sudah banyak yang mati atau terkena jamur misalnya, nah itu udah ciri khas bahwa airnya itu udah nggak bagus. Di pojokan ada tuh teman-teman. Nah, iya banyak tuh. Aduh, nggak jelas. Di sana juga ada tuh. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa lihat. Ini udah kita zoom jadinya agak pecah. Pinknya ini Variatus Sunrise. Ini juga burayaknya udah banyak teman-teman, tapi masih halus-halus, susah dilihatnya. Ini indukannya ya, indukannya kita taruh sini. Jadi kalau misalnya kita mau produksi dalam jumlah besar teman-teman, atau produksi massal, ya caranya seperti ini. Mungkin teman-teman yang sudah ngeliatin video saya dari dulu ya, dari 1 tahun yang lalu ya, tentunya udah tahu semua kalau metodenya kayak gini. Kita tinggal bikin keramba aja pakai jaring. Kalau nggak ada ya pakai tudung saji juga bisa, seperti itu ya. Itu juga pakai, bisa juga pakai tudung saji. Cuma kalau jaring seperti ini dia rongganya ini lebih besar gitu. Anaknya jadi bisa lebih mudah untuk keluar. Kalau yang tudung saji itu kadang dia lubang-lubangnya itu rapet kadang ya. Ya mungkin dari pabriknya gitu, jadi lubangnya kadang malah rapet, nggak bolong gitu loh. Nah, kalau ini udah jelas ya. Cuma ini kelemahannya rentan sekali untuk sobek. Kalau sobek ya nanti indukannya brojol gitu, blodos. Nah, ini kalau tanaman duckweed seperti ini teman-teman, ini juga sebetulnya ada sisi positif dan juga negatif. Sisi positifnya, hampir semua semua tumbuhan air itu bermanfaat untuk air. Jadi dia bisa menyerap kotoran yang ada dalam air. Cuma resikonya kalau misalnya udah terlalu banyak, permukaannya tertutup, sehingga kandungan oksigen dalam air itu jadinya lebih sedikit teman-teman. Soalnya angin itu nggak niup ini, nggak kena airnya gitu.
dan juga bisa menghalangi cahaya yang masuk. Makanya untuk ductwork ini harus sering-sering kita kontrol, jangan sampai dia nutupi semua permukaan air. Kalau segini ya masih boleh lah, tapi kalau udah penuh, nah itu harus dikurangi gitu. Dan nguranginya jangan pakai seser. Kalau pakai seser udah pasti burayaknya bakal kena ya. Jadi paling ya pakai tangan kayak gini teman-teman. Kalau misalnya terlalu banyak ya. Kalau pakai seser udah jelas burayaknya pasti kena. Kita bakal rugi banyak kalau misalnya kita bersihnya pakai seser. Nah terkadang ductwork ini tanpa ditaruh juga dia muncul sendiri teman-teman. Ya jadi kalau bagi teman-teman yang di kolamnya belum ada ductwork ya jangan ditaruh ductwork kalau menurut saya. Ya. Tapi kalau misalnya ada ductworknya ya nggak apa-apa juga. Yang penting jangan terlalu penuh. Jangan terlalu banyak sehingga menutupi permukaan kolam semuanya. Ini juga lapisan set teman-teman, burayaknya banyak tuh di dasar. Oh ya. Alhamdulillah ini untuk yang kelas Sipo burayaknya banyak banget. Cuma ya untuk jenis Sipo emang dia pertumbuhannya agak lama teman-teman. Tidak secepat kelas-kelas Posidia ya, Molly, Gapi gitu. Jadi sampai siap jual itu memang ya 4 bulan aja dia ukurannya masih kecil gitu. Memang perlu lebih sabar kalau untuk miara kelas-kelas Sipo teman-teman. Ya jadi gitu aja teman-teman untuk video kita kali ini. Kalau misalnya teman-teman ada yang pengen ditanya, silahkan ditanya aja di kolom komentar. Siapa tahu nanti dari pertanyaan tersebut kita bisa jadikan konten untuk video kita. Oke, makasih banyak telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.